Baik, selamat malam buat kita semua para hamba Tuhan. Di sini ada Pendeta Cimita Barat dan juga Pendeta Marupa Pastorus, dan juga ada beberapa teman kita yang mungkin sedang mempersiapkan diri. Kita patut ucap syukur untuk berkat Tuhan pada malam hari ini kita boleh kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat, dan eh, mohon untuk Pendeta Marupa Pastorus untuk mulai membuka acara ini dengan doa. Ya, silakan, Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami kembali bertemu melalui media Zoom ini untuk belajar akan sekolah Sabat, firman Tuhan yang Engkau akan urapi khususnya bagi Pendeta Muda Cimita Barat yang akan memaparkan materi, dan kami juga yang mendengarkan urapan Roh Kudus Tuhan, menolong kami untuk mengerti dan mengaplikasikan dalam hidup kami dalam Yesus dan syukur. Amin. Baik, saudara dan saudari sekalian, para hamba Tuhan, pada malam hari ini ringkasan sekolah Sabat akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat yang akan memimpin kita diskusi pada malam hari ini. Dan kita sudah sampai di pelajaran yang ke-12, yaitu Meterai Allah dan Tanda Binatang bagian 2. Jadi sudah ada bagian pertama yang sudah kita bahas pada minggu lalu, dan pada malam hari ini kita akan membahas yang bagian yang kedua. Nah, jadi bagi saudara dan saudari yang menyaksikan diskusi ini melalui media Facebook, biarlah Tuhan berkati kalian, dan kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudari, dan juga boleh terlibat juga di dalam diskusi ini dengan memberikan tambahan tanggapan ataupun pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat maupun melalui komen yang ada di kolom komentar yang ada di dalam Facebook. Nah, baik. Jadi kita akan mendengarkan ringkasan sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah memimpin diskusi kita pada saat ini. Saya akan share screen. Ya, apa sudah terlihat? Sudah, Pendeta. Ya, oke. Terima kasih, Pendeta. Baik, pada malam hari ini, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan via Facebook, dan nanti akan kita upload juga ini ke YouTube, ya. Maka pada saat ini kita akan memahami atau mendalami pelajaran yang kedua, bagian 2 tentang meterai Allah dan tanda binatang, ya. Seperti apa itu meterai Allah dan tanda binatang? Sesungguhnya kita sudah mempelajarinya di sabat lalu, ya, tapi kita akan ulangi lagi pada saat ini. Baik, ayat intinya terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tengah matahari terbit, yang membawa meterai Allah yang hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, di sini ada malaikat, ya, yang membawa meterai, ya. Tetapi meterai itu atau meterai akan dilakukan pemeteraian sebelum bumi dihancurkan dan sebelum Tuhan datang kedua kali, ya. Itulah sebabnya ayat 3 di mana malaikat bermohon supaya jangan dihancurkan dulu bumi ini, ya. Biarlah dulu dilakukan pemeteraian kepada umat-umat Tuhan yang setia di dahi mereka. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa pemeteraian di dahi, supaya umat-umat Tuhan ini mendapatkan keselamatan di akhir zaman. Baik, sahabat petang. Pada tahun 1500 sampai 1700-an, hidup orang-orang yang setia akan firman Tuhan
Mereka adalah orang-orang Waldensia yang tinggal di daerah pegunungan Alpen. Oleh karena hidup yang setia kepada Tuhan di dalam firman-Nya, ya, mereka itu jalani kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, selalu dicari-cari oleh kekuasaan Romawi atau tentara Romawi. Ya, mereka harus menjalani hidup yang menderita, dianiaya dengan kejam, dan bahkan dibunuh. Sebagaimana orang-orang Waldensia ini yang dianiaya zaman itu, maka nubuatan tanda binatang dalam kitab Wahyu juga adalah rangkaian masa lalu yang akan terjadi kemudian di masa yang akan datang juga, ya. Satu garis yang terus berjalan sampai di masa yang akan datang. Akan terjadi kelak pemaksaan layaknya zaman orang-orang Waldensia di masa yang akan datang nanti. Siapa yang tetap dalam iman dan memegang firman Tuhan, mereka akan dibunuh. Belajar hari Minggu, luka yang mematikan. Binatang yang muncul dalam Wahyu 13 akan berkuasa selama 42 bulan. 42 bulan itu, ya, kalau dikali 30 maka dia, ya, akan menghasilkan 1260, ya. Dan 42 bulan adalah 1260 hari yang adalah 1260 tahun. Sementara 3,5 masa juga sama, ya, dengan 1260 hari. 1260 hari ini dihitung satu hari adalah 1 tahun berdasarkan bilangan 14 dan Yeskel pasal 4. Pada abad keempat, Kaisar Romawi Konstantin melegalkan agama Kristen di seluruh kekaisaran Romawi. Oh, ya, ini sekitar abad keempat, ya, sekitar tahun 300 mau ke 400, maka kekaisaran Konstantin Romawi memberikan satu keputusan, ya, memberikan satu dekret untuk di mana di sana dilakukan apa? Satu agama yang dipaksakan menjadi hari Minggu, ya. Dan di situ juga ibu kota Romawi dipindahkan dari Roma, tadinya dari Roma, akhirnya ke Bizantium di tahun 330 Masehi. Dan ini menyebabkan kepemimpinan di kota Roma menjadi kosong, ya. Dan tahun 538 sampai 1798 dipenuhi dengan pemaksaan ajaran gereja yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kita melihat di pelajaran hari Senin ini, hari Minggu ini, bahwa ada luka yang mematikan, yang parah, ya. Sebagaimana manusia kalau kena luka parah itu sangat mematikan, tetapi kemudian bisa sembuh, ya. Nah, seperti apa kesembuhannya? Ini dia ceritanya. Tahun 1798, Jenderal Berthier dari Prancis menangkap pemimpin kekristenan tersebut sebagai kegenapan nubuatan Wahyu 13, di mana luka parah, ya. Dan 1798 tidak ada lagi kekuasaan memimpin gereja seperti yang terjadi pada tahun 538 masih sampai 1798. Namun menurut Wahyu 13, binatang yang luka parah itu sembuh. Ya, jadi kalau kita membaca Wahyu 13, ada binatang yang terluka, lukanya yang mematikan parah tetapi kemudian sembuh. Dan ketika sembuh, apa yang terjadi? Menyebabkan seluruh dunia heran dan mengikuti binatang yang terluka dan sembuh itu. Mari kita lihat selanjutnya. Setelah sembuh dari luka parah, binatang itu muncul dengan formasi baru, namun tetap dengan ajaran yang sama dan cara yang sama di akhir zaman untuk memaksa dunia menerima tanda binatang. Jadi sebagaimana yang dulu pernah dilakukan, ya, kekuasaan itu, maka nanti juga akan muncul karena dia sudah sembuh dan dunia pun ada di dalam kekuasaan. Pelajaran hari Senin, kemurtatan. Paulus menyatakan bahwa di akhir zaman akan muncul kemurtatan, manusia durhaka, si pendurhaka, ya. Oknum ini akan meninggikan diri di hadapan Tuhan, di mana ada orang-orang yang menganggap bahwa mereka itu sebenarnya adalah Tuhan juga. Mereka bahkan layak untuk duduk
di bait Allah, disembah oleh manusia. Mereka melakukan banyak mujizat-mujizat palsu dan penyesatan di mana-mana. Di mana benih-benih kemurtatan ini sebenarnya sudah ada di zaman gereja-gereja awal-awal gereja. Dan itu akan terus berkembang hingga kedatangan Yesus. Adanya Injil palsu yang masuk ke dalam gereja, membelokkan firman Tuhan yang sesungguhnya. Manusia penuh haka menurut Paulus dengan tanduk kecil dalam Daniel 7. Ya, jadi ketika kita membaca kitab Paulus tadi, ya, maka kita juga membaca kitab Wahyu dan Daniel 7 itu semua adalah di mana kekuasaan tanduk kecil, pendurhaka, ataupun agen-agen itu semua sama, di mana kekuasaan agama meneruskan kekuasaan kerajaan Romawi kekafiran yang menguasai Eropa pada zaman pertengahan. Ya, jadi kemurtatan yang besar, benih-benih itu sudah ada dan akan terus sampai Tuhan datang. Ini kita harus melihat apa yang sedang diajarkan oleh gereja kita, ya, gereja-gereja yang ada di dunia ini. Apakah ajaran gereja itu benar-benar, ya, karena banyak gereja di dunia, gereja A, B, C, D. Apakah sudah ada yang palsu di sana atau sudah ada firman Tuhan yang dibelokkan di sana? Ya, itulah sebabnya para orang-orang yang setia di dalam firman Tuhan harus terus menyelidiki firman. Rasul Paulus menuliskan keadaan manusia di akhir zaman semakin durhaka. Ya. Itu bisa kita lihat dalam 2 Tesalonika 2, di mana Paulus menyebutkan di hari-hari terakhir keadaan manusia semakin durhaka. Mereka ingin meninggikan diri dan menggantikan Tuhan untuk disembah, mengadakan mujizat palsu. Ini adalah sistem agama yang mengkompromikan firman Tuhan, menggantikan Injil dengan tradisi. Perkabaran Wahyu 13 adalah teguran bagi organisasi keagamaan di dunia. Wah, ya. Jadi kalau kita lihat banyak denominasi, banyak sekte, maka ketika kita membaca Wahyu 13, ini harus dilihat kembali, ya, ditegur apa yang telah menyimpang di sana. Kenapa bisa begitu banyak ajaran-ajaran, padahal sesungguhnya kekristenan itu harusnya apa? Harusnya satu pekabarannya berdasarkan firman Tuhan. Tapi kenapa banyak kemudian tafsiran, banyak kemudian yang salah mengartikan? Meskipun belum tentu dengan orang-orang di dalamnya, Wahyu 18:4 ini adalah sistem agama yang telah menipu jutaan orang. Namun Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang tertipu. Wah, ini dia. Keadaan manusia sekarang ini sedang dalam tipu muslihat daripada setan. Ya, tetapi Tuhan tidak tinggal diam dan tetap masih mengasihi orang-orang yang sedang tertipu ini. Ya, itulah sebabnya kita harus bisa, atau manusia itu harus bisa keluar dari apa yang sedang mereka alami, penipuan yang sedang datang kepada mereka. Itulah sebabnya panggilan diberikan agar mereka keluar dari kemurtatan, ya, keluar dari Babel. Mereka yang tertipu itu harus diperlakukan sebagai mereka yang membutuhkan terang kebenaran dari Yesus Kristus. Ya. Jadi harus apa? Harus menemukan kebenaran Tuhan. Hari Selasa, strategi terakhir setan. Apa yang dilakukan setan untuk menyatukan bangsa-bangsa di bumi ini? Dia melakukan kombinasi antara kekuatan gereja dan negara. Ya, dia membuat itu supaya seolah-olah gereja dan juga negara itu satu, dan akhirnya dapat didengar dan diikuti oleh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Ada seorang sejarawan mengatakan bahwa gereja menjadikan hari Minggu suci. Karena itu perayaan mingguan matahari, karena merupakan kebijakan Kristen yang pasti untuk mengambil alih perayaan-perayaan kafir
yang disenangi oleh orang-orang secara tradisi dan memberi perayaan itu makna Kristen. The Paganism in Our Christianity, New York, J.P. Putman Sons 1925 halaman 145 ya. Jadi ini ada tulisannya seperti ini, di mana gereja-gereja kekristenan saat ini menjadikan hari Minggu itu menjadi hari yang suci. Ya. Perayaan mingguan, perayaan untuk matahari, ya sebenarnya itu adalah penyembahan matahari. Ya, karena merupakan kebijakan Kristen dan ini sebenarnya dulu adalah praktek kekafiran. Tetapi kemudian disenangi oleh orang-orang Kristen karena dianggap ini baik, lalu kemudian dibuat jadi tradisi dan memberi perayaan itu makna Kristen. Seolah-olah ini adalah hal yang bagus ya, adalah hal yang pas ya, bagus kok itu. Kristen kita harus lakukan. Padahal sesungguhnya bukan itu yang Tuhan inginkan. Baik, Rabu, tanda binatang. Wahyu 14 ayat 9. Di akhir zaman akan ada dua kelompok penyembah. Kelompok yang pertama adalah mereka yang menuruti perintah Allah. Dan kemudian kelompok yang berikut adalah mereka yang menyembah binatang itu. Ya. Binatang dari dalam laut dan dari dalam bumi. Tanda binatang di dahi. Artinya, tanda binatang di dahi mengartikan pikiran manusia di dahi ya, di dalam pikiran, di dalam hati manusia. Jadi tanda itu bukan diberikan langsung dicap di dahi ya, angka tidak, tetapi di dalam pikiran manusia. Maksudnya adalah apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, sementara tanda di tangan adalah mengartikan perbuatan manusia. Jadi pikiran dan perbuatannya itu dilakukan secara bersama-sama ya, tersinkronisasi. Ya. Sering kita melakukan apa yang kita pikirkan. Itulah yang disebut tanda itu ada di dalam di dahi dan di tangan. Dan tidak lama lagi manusia yang mengikuti firman Tuhan dan pelihara sabat akan disebut penentang-penentang kekuasaan. Orang-orang yang mengikuti firman Tuhan, yang pelihara sabat, mereka akan disebut penentang. Wah, ini tidak benar. Mereka ini adalah orang-orang yang melawan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka akan disebut penentang kekuasaan pemerintahan dan ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang dikejar dan sebagainya. Hari Kamis, ada salah satu dari paus, yaitu Paus Benediktus yang ke-16. Ya, dia membuat satu desakan ya bagi orang-orang di mana pada tanggal 6 Juni 2012 ketika orang-orang banyak berada di lapangan Gereja Santo Petrus di Roma, dia menyebutkan bahwa supaya mereka melakukan istirahat pada hari Minggu. Dan hari Minggu itu dijadikan menjadi hari kebersamaan dalam keluarga. Dan hari Minggu itu dijadikan menjadi hari Tuhan. Wah, ya. Dan ada sekitar 15.000 orang yang berkumpul di situ yang mendengarkan seruan desakan daripada paus tersebut. Di mana hari Minggu menjadi hari istirahat menggantikan hari ke-7. Kalau kita menghitung hari ke-7, ya, di mana Ahad itu atau Ehad itu adalah hari pertama atau Minggu, maka hari ke-7 itu adalah jatuh pada hari Sabtu. Dan ini akan segera disahkan secara global dunia, di mana hari istirahat adalah hari Minggu, hari Tuhan, ya, dan orang-orang akan melakukan sebagaimana yang sudah ditentukan itu. Pada hari Minggu akan beristirahat, pada hari Minggu akan dijadikan sebagai hari keluarga, hari Tuhan. Itulah sebabnya orang sekarang banyak yang masih kerja pada hari Sabtu. Ya, perusahaan atau sekolah tidak ada libur hari Sabtu. Karena apa? Karena hari Minggu lah yang dijadikan sebagai hari istirahat.
hari Tuhan, hari keluarga. Tetapi walaupun seperti itu, umat Tuhan harus berdiri teguh dalam iman dan kebenaran. Materai Allah tertanam dalam hukum-hukum Tuhan. Materai Allah itu tidak dapat dirubah oleh siapapun. Dalam Keluaran 20 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu melakukan satu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sekilas kita melihat ini adalah perjanjian lama. Tapi kalau kita lihat Keluaran 20 ini adalah salah satu dari 10 hukum Tuhan yang Tuhan berikan dan masih kita terapkan hingga pada saat ini. Ya. Jadi jangan sampai kita memilih-milih hukum. Oh, kami tidak mau ikut hukum yang keempat, tapi hukum yang pertama dan yang lain kita ikuti. Ya, ini adalah satu bagian dari 10 hukum Tuhan yang harus juga diterapkan oleh setiap umat Tuhan di dunia ini. Dari ayat ini, Keluaran 20 ayat 10, ada 3 elemen materai Allah di sana. Yang pertama, nama pemilik materai itu dicantumkan di sana. Siapa? Yaitu Tuhan Allah. Dialah pemilik materai hari Sabat itu. Lalu yang kedua, gelar pemilik materai itu ada di sana. Apa itu gelarnya? Yang menjadikan, ya. Yang menjadikan. Lalu kemudian yang kedua adalah langit dan bumi, ya, wilayah materai tersebut. Ya. Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan, ya, menjadikan langit dan bumi, dan materai Allah itu tidak akan bisa berubah di dunia ini, di langit bumi ini, oleh karena Tuhanlah yang menjadikannya. Kesimpulan, setan dan para pesuruhnya akan melakukan pekerjaan yang luar biasa di akhir zaman. Sahabat-sahabat konsep, mau tidak mau, kita akan menghadapi akhir zaman, di mana kelicikan tipu daya setan dan para pesuruhnya akan merajalela di dunia. Dengan memanfaatkan hari Minggu sebagai simbol penting, ya, bagi mereka atau setan, maka mereka akan seolah berkuasa. Setan mengubah hukum, menyatakan memang bahwa hukum itu harus dirubah. Padahal hukum tidak boleh dirubah. Karena Allah sendirilah yang menjadikan hukum itu. Jadi kalau mau dirubah, hanya yang menjadikannya lah yang dapat merubahnya. Tidak boleh yang tidak menjadikan. Inilah sedikit ringkasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pendeta Dwi. Baik, terima kasih Pendeta Huta Barat yang sudah menyampaikan ringkasan pada saat ini. Nah, dengan demikian pasti di antara kita sudah mulai terbuka apa saja yang kira-kira perlu ditanyakan dan didiskusikan. Oleh sebab itu, jika saudara dan saudari, para hamba Tuhan yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook, boleh juga ikut andil dalam diskusi ini dengan menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan melalui kolom komentar maupun kolom chat yang ada di media Zoom pada saat ini. Baik, Pendeta. Tadi ada suatu hal yang sangat menarik, nanti boleh dibantu juga oleh Pendeta Edwin di sini. Setan itu menggunakan strategi terakhirnya adalah bagaimana dia mengakomodir, begitu ya, politik dan agama dijadikan satu untuk melakukan pekerjaan terakhirnya, ya. Dan mengapa setan memilih kira-kira ya, memilih politik dan agama ini dijadikan satu, ya, dilebur mereka, ya. Intinya sebenarnya adalah agama yang berpolitik, begitu. Kenapa kok setan lebih menggunakan hal itu? Kira-kira sikap kita sebagai manusia yang hidup dalam tidak sulit untuk terpisahkan dari politik, begitu. Kira-kira bagaimana sikap kita, ya, terutama agama kita, begitu. Nah, itu mungkin pertanyaan yang boleh kita diskusikan
Ya. Apakah bisa dimengerti apa yang saya sampaikan? Iya, penggabungan dua maksudnya tadi ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang setan itu bekerja melalui manusia ya. Setan itu menggunakan antek-anteknya itulah sebabnya ada banyak orang juga yang terjerat di dalam jerat setan ya, dipakai oleh setan. Jadi kan kita hanya dua ini. Kalau kita tidak mau dipakai Tuhan, maka kita akan dipakai setan. Ya. Nah, Wahyu pasal 13, setan memakai binatang-binatang dalam arti kekuasaan. Kekuasaan itu ada dikendalikan oleh manusia. Manusia siapa itu? Pemimpin-pemimpin gereja dan pemimpin-pemimpin negara. Ya. Jadi dalam melakukan strateginya, maka setan akan memakai orang-orang yang tidak mau berserah pada Tuhan untuk menjalankan aksinya. Ya, maka kita pun sebagai umat Tuhan, kalau kita tidak mau dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, hati-hati kita ini. Bisa-bisa setan akan datang untuk selalu menggoda kita agar kita bisa dipakai oleh setan ya. Jadi itulah. Jadi setan itu kan tidak langsung tampil seperti itu ya. Ya, dia menggunakan orang-orang manusia ini ya, supaya mereka sama-sama beradu, sama-sama binasa. Ya, tujuan setan itu kan supaya semuanya binasa. Ya, manusia itu supaya semua tidak ada yang masuk surga. Itu saja tujuan setan. Ya, dia senang. Nah, nanti penghukuman terakhir yang akan Tuhan berikan kepadanya adalah dia sendiri akan dihanguskan. Nah, sangat menyedihkan kalau manusia yang akhirnya dipakai oleh setan itu juga nanti akan menerima hukuman sama seperti Tuhan menghukum setan itu ya. Harusnya kita nggak usah menerima, biar aja setan. Tetapi karena kita mengikuti setan, akhirnya kita pun jadinya ikut menerima hukuman. Ini yang bisa saya tambahkan. Mungkin ini juga ada tambahan pertanyaan, Pendeta. Kadang-kadang ada orang berpikir gini, kalau kita menguasai politik, mungkin gitu, kalau orang Kristen akan jadi presiden, gitu, atau jadi anggota DPR barangkali, atau jadi punya jabatan politik, nah, dia bisa menggunakan jabatan politiknya itu untuk membantu penginjilan, untuk menginjil, dan barangkali itu lebih mudah, begitu. Nah, apakah sikap seperti ini, Pendeta, ini takutnya bertentangan nggak dengan prinsip kita, ya, dan juga kondisi di mana setan juga akan menggunakan agama dan politik, ya, untuk melakukan pekerjaannya. Apakah ini kira-kira gimana menyikapinya, Pendeta? Iya, baik. Jadi sebenarnya ya agama dan politik itu nggak boleh dicampur adukan ya sebenarnya. Agama ya keimanan kita kepada Tuhan, politik ya atau negara kekuasaan negara ya berkaitan dengan pemerintahan nggak boleh dicampur adukan. Nah, berbahaya kalau dicampur adukan nanti seolah jadi ketika dicampur adukan maka seolah-olah itu akan digiring kepada satu kekuasaan politik ya nanti apa yang dikatakan oleh bapaknya pemimpin, contohnya saya ya sebagai pendeta ya di gereja. Lalu karena saya ada orang yang saya dekat dengan pemerintahan maka saya akan menyampaikan itu di gereja, itu kan jadi repot ya. Oke, mari kita pilih dia nanti supaya jadi ini. Nah, sementara nggak boleh kan seperti itu. Ya, kita belum tahu siapa yang benar. Biar aja sesuai dengan pilihan hati nurani masing-masing kalau mau memilih caleg dan lain sebagainya. Jadi gereja itu, podium mimbar itu nggak boleh dijadikan sebagai mimbar politik. Di situ itu hanya bisa menjadi firman Tuhan yang hanya bisa disampaikan di sana. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Pendeta Haji untuk kabar sudah menyampaikan. Nah, di sini ada pendeta muda, Pendeta Edwin Pasaribu.
pendeta Universitas Seribu. Barangkali bisa menambahkan, gitu, pendeta. Ya, karena penipuan setan ini yang terakhir adalah menggunakan politik, gitu. Dan sedikit juga di antara kita yang menyenangi politik dan melihat bahwa ada potensi besar kalau kita menggunakan politik untuk melakukan kerjaan Tuhan. Kira-kira kalau tadi pendeta Jimmy sudah sampaikan bahwa itu nggak boleh, nggak bisa. Kira-kira boleh tambahkan pendeta, apa bahayanya kita menggunakan politik ya, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, gitu. Apakah bahayanya ini hanya sekedar menyamai strategi setan yang terakhir, atau kira-kira ada bahaya-bahaya yang lain menurut pendeta? Baik, terima kasih Pendeta Dwi. Tadi sebenarnya sudah ditambahkan oleh Pendeta Jimmy, tapi saya mau tambahkan sedikit lagi. Apa bahayanya ketika kita gabungkan politik dengan keagamaan? Bahayanya adalah bahwa kita tidak lagi murni sebagai pengikut Tuhan. Kita sudah menggabungkan diri dengan dunia ini. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat tadi, dalam pelajaran kita hari Senin, di sana sangat jelas dikatakan bahwa setan itu dengan begitu liciknya dan juga dengan begitu halusnya menipu umat-umat Tuhan. Dan bahkan kalau kita baca dalam ayat yang keempat, Rasul Paulus amarkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa bahkan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bayangkan, dia duduk di bait Allah. Padahal dia adalah penipu. Nah, ketika politik dan juga agama telah dibawa ke gereja, itu akan sangat berbahaya dan bahkan itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Dan kita perlu menolak itu sebagai gereja dan juga sebagai umat Tuhan untuk tidak menggabungkan politik. Karena itulah cara setan untuk memikat kita, untuk menyatukan kita, tunduk kepada pemerintah, dan pada akhirnya kita akan digiring kepada apa? Kepada kesatuan, yaitu binatang itu atau kuasa setan itu untuk apa? Untuk kita bisa jauh daripada Tuhan. Karena kekuasaan politik ini ya memang kita tidak bisa lepas dari sana. Sebagai manusia yang masih hidup bersosial, ya kita tidak bisa lepas. Tapi kita perlu membedakan, kita perlu apa? Kita perlu memilah-milah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta. Saya sudah tangkap tadi sebagian juga tambahannya. Bahwa sangat berbahaya. Dan mengingat juga bahwa gereja pernah melakukan penganiayaan. Ya, gereja pernah melakukan penganiayaan kepada orang-orang yang dianggap memiliki pandangan berbeda dalam beragama. Bahkan ada inkuisisi dan yang digunakan adalah pemerintah. Gitu. Jangan-jangan pemerintah itu ketika dia menangkap dan melakukan penganiayaan, mereka merasa bahwa itu bukan sebuah dosa, bukan sebuah pelanggaran, bukan sebuah kejahatan, karena yang nyuruh gereja. Dan saya pikir dari situ kita juga bisa menangkap kenapa kok politik dan agama ini yang dijadikan oleh setan alat, mungkin salah satunya kali-kali seperti saya tangkap tadi gitu supaya ini kelihatannya bukan kejahatan karena gereja yang melakukan, ya. Seperti seolah-olah diperintah oleh Tuhan, begitu. Nah, ini ada tambahan lagi pertanyaan dari Bapak Letus Tarung Anggraha. Ya, ini selamat malam Bapak Letus. Ya, pola-pola seperti apa yang relate dengan zaman sekarang, cara-cara setan menipu? Nah, ini kira-kira cara-cara setan pada saat ini, tipuannya apa sih yang paling update barangkali gitu ya, yang paling relate dengan kehidupan kita sekarang ini yang terjadi, gitu, yang bisa kita pahami kira-kira apa sih penipuan-penipuan setan yang sedang dilakukan. Mungkin barangkali
bisa ditambahkan contoh-contoh supaya untuk memudahkan kita untuk mengcapture melihat begitu pekerjaan setan dalam melakukan penipuan pada saat ini. Mungkin Pendeta Jimmy dan Pendeta Edwin boleh tambahkan. Ke Pendeta Jimmy dulu. Ya, baik. Jadi di pelajaran kita ini ada hal yang disampaikan juga di sini, bagaimana setan itu juga melakukan penipuannya ya sejak zaman dulu ya, sejak zaman orang-orang Waldensia, juga sejak di zaman kita ini ya. Dikatakan tadi oleh Bapak Lestaro, pola seperti apa yang berkaitan ya, berhubungan dengan zaman sekarang ya, cara setan menipu ya. Cara setan menipu itu kan ya, dia membuat sesuatu yang salah itu seolah-olah itu benar ya. Ya sebenarnya polanya itu sama seperti pola Taman Eden. Ya, itu kan tipuan juga itu. Nggak boleh makan. Oh, boleh katanya kan. Boleh kok. Kalau kamu makan, nanti kamu akan terbuka matanya ya. Jadi sekarang pun dilakukan dengan cara yang sama. Oh, bukan hari Sabtu, hari Minggu kok. Nggak ada bedanya. Ya, sama-sama juga menyembah Tuhan, Tuhan yang adalah pencipta. Nyanyi juga di gereja kan, kasih persembahan. Jadi apa salahnya kan gitu. Jadi sekilas ini penyembahannya sama-sama seperti Yosua juga ya. Di pasal terakhir Yosua menekankan kepada orang Israel, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah katanya kan. Nah, sekilas pilihan itu sepertinya sama. Ya udah, kepada Allah-Allah lain sama juga kok Allah. Tapi sebenarnya itu berbeda ya. Walaupun sepertinya kita sama-sama menyembah Tuhan, tetapi konten hakikatnya itu berbeda ya. Walaupun sama-sama kita melakukan ibadah, tapi belum tentu Tuhan senang dengan ibadah yang seperti Kain dan Habel ya. Kain dan Habel itu kan melakukan ibadah dua-duanya. Siapa yang diterima Tuhan? Sembahan daripada Habel kan. Ya, jadi inilah kedok setan ya. Lakukanlah sama kok itu. Nggak apa-apa, itu kan semuanya nggak ada bedanya. Ya. Padahal semuanya padahal sebenarnya itu berbeda ya, berbeda jauh. Nah nanti juga seperti itu ada Sabat asli dan hari Minggu ini ya, sama-sama sepertinya beribadah kepada Tuhan ya. Ada di sana pemimpin gerejanya, tadi kita sudah bacakan ada kutipan-kutipannya yang memberikan atau menguatkan itu sebagai hari yang harus dilakukan pemberhentian dalam pekerjaan. Ya. Maka mana yang harus kita ikuti ya? Tetapi yang membuat kita sebagai umat Tuhan yang tetap dalam iman adalah ketika kita tetap mengikuti firman Tuhan, ya, tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia, ya, sehingga kita bisa lolos dari tipuan-tipuan. Tipuan itu hanya beda tipis saja, itu beti, ya. Yang membedakan uang palsu dan uang asli itu kan hanya tipis saja, dia harus diterawang dia. Terima kasih. Pendeta Edwin boleh tambahkan? Mungkin sekaligus ini kita tanggapi juga nih, karena ini mungkin lihat juga bagaimana ini dari Elizabeth Riki DC. Selamat malam Ibu Elizabeth. Terima kasih sudah bergabung di diskusi online bersama dengan konsep pada saat ini. Pertanyaan begitu demikian, bagaimana kita bisa tahu nantinya akhir zaman kan banyak nabi-nabi palsu dan menggunakan Alkitab. Ya. Ini penting karena kalau kita nggak tahu membedakannya, kita bisa tersesat juga nanti. Jangan-jangan kita akan ikut nabi palsu, gitu. Nah, mungkin ini juga ditambahkan ternyata
pada zaman ini juga iblis itu, setan itu menipu dengan menggunakan nabi palsu. Ya, dengan menggunakan nabi palsu. Barangkali bisa ditambahkan nanti kembali ke Pendeta Jimmy setelah ini. Silakan Pendeta Edwin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Selamat bergabung di konsep. Kita boleh bersama-sama belajar Alkitab. Baik, di zaman akhir ini banyak hal yang akan setan gunakan untuk menggoda kita. Tapi polanya, tadi Pendeta Jimmy sudah sampaikan, polanya sama aja dengan pola ketika setan menggoda Yesus juga. Ada 3 pola yang setan gunakan untuk menggoda Yesus. Mulai dari makanan, kekayaan dunia ini, tahta, dan juga masalah penyembahan. Dan yang kita pelajari dalam 2 sabat ini, 2 pekan ini, mulai dari sabat lalu dan juga 1 pekan ini, masalahnya semua adalah masalah penyembahan. Dan setan menggunakan banyak cara, pola untuk apa? Untuk menggoda kita, menjatuhkan kita di dalam masalah penyembahan ini. Tadi ada banyak contoh-contoh yang sudah disampaikan. Dan saya mau tambahkan sedikit lagi bahwa setan akan menggunakan banyak hal termasuk memalsukan akan firman Tuhan dan mengutip firman Tuhan. Mari kita ingat ketika Yesus dibawa oleh setan ke padang gurun, Yesus dicekoki dengan firman Tuhan. Ketika ubahlah roti ini ubahlah batu ini menjadi roti. Itu setan gunakan melalui firman Tuhan. Dan bahkan ketika setan katakan, jatuhkanlah dirimu dari bubungan bait Allah ini, sebab malaikat Tuhan akan menatang kakimu dan kakimu tidak akan pernah terantuk kepada batu. Itu setan gunakan ayat-ayat Alkitab yang bisa menipu Yesus. Tetapi Yesus katakan bahwa dia tidak mau tertipu dengan tipu muslihat setan. Nah, kita sebagai umat Tuhan di zaman akhir ini, kita perlu lebih banyak untuk belajar firman. Lebih melihat dari buahnya. Nah, ini tadi pertanyaan Ibu Elizabeth, bagaimana kita bisa tahu nabi itu yang benar atau tidak? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, kata firman Tuhan. Itu yang pertama, kita harus uji. Dan yang kedua, kita harus lihat kehidupannya. Apakah dia benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena bisa saja dia sampaikan firman Tuhan tetapi dia tidak hidupkan. Dan itu juga setan gunakan untuk apa? Untuk menjerat kita. Jadi banyak hal, banyak cara setan untuk apa? Untuk menggoda kita saat ini. Itu sebabnya kita perlu diingatkan pada malam hari ini dan juga sepanjang triwulan ini bagaimana siasat-siasat setan dalam menggoda kita, menjatuhkan kita melalui penyembahan, melalui makanan, dan juga melalui kuasa-kuasa dunia ini yang akan menggerogoti iman kita. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Jadi strategi setan ini sangat unik. Dia senang menggunakan, kalau misalnya ada nabi-nabi, Tuhan punya nabi-nabi dan utusan, menggunakan nabi-nabi palsu. Kemudian ada guru-guru, para penginjil, digunakan juga para guru-guru palsu dan para penginjil-penginjil dan pengajar-pengajar sesat. Nah, ada perwakilan umat-umat Tuhan, dan juga apa? Ada anak-anak si jahat, ilalang. Taruh di mana itu? Taruh di dalam gereja. Ya, jadi penipuan setan dilakukan dengan salah satunya dengan memunculkan sesuatu yang palsu-palsu, gitu. Dan jangan-jangan ada juga pendeta-pendeta palsu di dalam organisasi kita. Ada majelis-majelis palsu. Sebenarnya dia adalah anak-anak si jahat yang ditaruh di dalam gereja. Untuk apa? Ya, untuk apa? Ya, untuk menipu. Karena kalau misalnya ada orang di luar sana yang mungkin dia pekerjaannya jahat, ya,
kehidupannya jahat, menyampaikan ajaran kepada kita, gitu ya. Mungkin kita nggak akan percaya, tapi kalau misalnya ada seorang pendeta senior sudah diurapi, menyampaikan ajaran sesat, ya, kira-kira lebih banyak mana yang akan ikut tersesat? Begitu kan? Apakah preman di luar sana yang tidak kenal Tuhan yang akan menyampaikan ajaran lebih banyak ikutnya? Jangan-jangan lebih banyak yang ikut sama pendeta sesat ini. Kenapa? Mereka pikir itu bukan sesuatu yang sesat. Demikian juga nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Nah, jangan-jangan juga ada umat-umat Tuhan yang demikian untuk menanamkan kompromi tadi. Nah, nggak apa-apa lah sekali-sekali kita melanggar urusan dari sahabat sekali-sekali aja. Tuhan kan maha kasih. Kadang-kadang seperti itu. Ya, menanamkan kompromi di dalam gereja, di dalam setiap perkumpulan orang-orang Kristen. Ya seperti itu. Setan juga bisa menggunakan wakil-wakilnya, misalnya desainer-desainer yang setengah-setengah bertobat. Jadi ada pendeta-pendeta setengah bertobat, jemaat-jemaat setengah-setengah bertobat, ini akan digunakan oleh setan. Mungkin dia juga menggunakan desainer yang tidak bertobat untuk memunculkan pakaian yang bisa dipakai oleh perempuan untuk digunakan pakaian supaya dia nggak kalau dipakai nanti setiap laki-laki akan pikirannya terbawa untuk melakukan kemesuman dan sebagainya. Nah, desainer-desainer itu akan memunculkan seperti itu. Juga mungkin akan kerja menggunakan para pencipta film untuk menciptakan film-film, video-video yang tidak sehat, untuk membawa mungkin anak-anak kita sendiri untuk mengikuti sesuatu yang tidak sehat, ditanamkan secara pelan-pelan, begitu. Mungkin dari kecil kita sudah diajari, dikasih tontonan itu film Casper, ya, sampai sekarang kalau misalnya ada orang mati kita takut karena arwahnya gentayangan seperti Casper, gitu. Nah, ditanamkan, padahal Alkitab sudah jelas mengatakan di situ. Ada banyak yang yang dilakukan oleh setan. Barangkali sekarang ini mungkin dari pendeta Jimmy Huta Barat boleh menambahkan dan sekaligus mungkin closing statement. Baik, terima kasih. Ya, jadi setan itu selalu mau membuat tandingan, ya, tandingan di mana Tuhan mampu melakukannya, setan pun merasa dia mau menandingi, mampu juga, ya. Sama seperti ada Trinitas, ya. Tuhan itu kan punya Trinitas, ya. Kita tahu Allah, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nanti ada Trinitas palsu juga di Wahyu pasal 16. Ada 3 roh najis, itu adalah naga, binatang, dan nabi palsu, ya. Baru kemudian ada sahabat palsu, ada sahabat asli, ada sahabat palsu, ya. Ada Allah pencipta, ada Allah yang diciptakan, ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini umat Tuhan harus jeli, sama seperti apa yang disampaikan Ibu Elizabeth tadi, ya. Bagaimana kita zaman sekarang supaya kita tidak jatuh? Ya, sering-seringlah kita membaca Alkitab, ya. Sering-seringlah kita datang kepada Tuhan untuk meminta pemahaman firman Tuhan, ya. Karena ada banyak juga tadi sudah disampaikan pengkhotbah, pengajar Alkitab itu yang membelokkan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi mari kita, ya, bahkan pemimpin-pemimpin agama di tempat kita sendiri juga, ya, tidak semua mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Banyak yang mengajarkan sesuai dengan kesenangan manusia. Banyak yang mengajarkan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Banyak yang mengajarkan sesuai dengan yang penting sudah ku sampaikan 1 ayat supaya mereka semua bersukacita, ya. Kita tidak melihat itu. Kita harus menggunakan Alkitab, membaca Alkitab setiap hari supaya kita tahu mana yang benar, ya, supaya kita bisa aware, ya, sadar bahwa ini adalah satu hal yang palsu yang setan tawarkan untuk kita ikuti, sementara Tuhan sediakan yang asli, yang seharusnya
di mana kita harus mengimani itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada pertanyaan? Minta Dwi. Iya, masih ada satu lagi pertanyaan tadi di FB dari Bapak Teguh Angroho Parulian. Di Oh iya, sana, iya, boleh. Dibacakan Pak Pendeta. Saya ya, sudah coba siap. saya bacakan ya, saya bacakan. Nah, pertanyaannya begini, Alkitab memperingatkan tentang nabi-nabi dan guru-guru palsu. Tapi bagaimana dengan pemerintah? Kalau kita mengacu kepada Roma 13 ayat 1 sampai 7, di sana Roma 13 ayat 1 sampai 7 itu berbicara tentang bahwa pemerintah itu adalah urusan Allah dan hamba Allah yang mengatur masyarakat untuk baik. Bagaimana dengan mereka? Terima kasih. Oke, ya. Jadi memang ini yang kita harus perhatikan juga ya. Jangan sampai karena pelajaran kita ini adalah pengajaran bahwa pemerintah juga bisa ikut di dalam satu kesepakatan untuk memasakkan yang tidak benar, maka kemudian udahlah, nggak usah kita dengar pemerintah setempat kita ya, camat, lurah, kemudian bupati ya, lalu wali kota, bahkan presiden, kita nggak pedulikan ya. Lalu seperti apa kita menjadi seorang negarawan ya, seperti apa kita menjadi seorang penduduk negara yang baik? Tentu kita harus juga mentaati mereka, sama seperti apa yang terdapat dalam ini ya. Itu sudah ditetapkan Tuhan, Roma 13 tadi. Jangan sampai dilawan ya. Lalu kemudian bahkan Tuhan pernah mengatakan yang untuk kaisar berikan kepada kaisar, begitu ya. Ya, untuk Tuhan berikan untuk Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah menganggap kaisar tidak penting atau pemerintahan tetap penting. Nah, tapi ini adalah keadaan di akhir zaman nanti, ya, yang sudah mulai juga dari sekarang ini, ya, kita melihat bahwa negara, sistem pemerintahan juga akan dikendalikan oleh satu kekuasaan tadi, ya, dan itu sudah nubuatan Alkitab yang tidak bisa kita kompromikan atau kita tunda atau kita batalkan, ya, bahwa akan ada terjadi seperti itu, dan setan merekrut agen-agennya ya di dalam kekuasaan yang memiliki kekuasaan di negara-negara itu untuk menjalankan aksinya ya. Nah, sekarang kan belum dilakukan satu pemaksaan yang radikal ya. Jadi kita nggak boleh juga terlalu ekstrim. Nggak, kita dilarang untuk menuruti pemerintah. Ya, jangan juga. Tetapi kalau kemudian satu waktu nanti akan ada satu bentuk kekuasaan yang akan memaksakan prinsipnya di luar dari prinsip kebenaran firman Tuhan, nah disitulah saatnya kita kita berdiri untuk menentang. Ya, kita tidak ikut di dalam kekuasaan itu, sekalipun maut menjadi bagian kita. Ya, kita tetap di dalam iman kepada Tuhan. Tapi kalau masih aman, masih seperti sekarang, belum ada ya pemaksaan, kita masih menurutinya. Tapi kalau nanti suatu saat ya coba ya ada orang menyuruh kita untuk bunuh dia sekarang, kan itu sudah tidak benar lagi kan, sudah melanggar firman Tuhan. Nah, nanti di satu saat nanti di akhir zaman akan terjadi seperti itu. Kita akan dipaksakan untuk melakukan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Dan kita harus memilihnya. Ya, tetapi kita yang sudah tetap teguh dalam iman, kita akan diselamatkan Tuhan. Walaupun resikonya kita harus kehilangan nyawa, tapi nanti Tuhan akan berikan upah kerajaan surga. Terima kasih. Ya, barangkali dari Pendeta Edwin tambahan. Ya, jadi walaupun Alkitab mengatakan bahwa kita harus menghormati ya pemerintah, untuk kepada pemerintah, tapi ada ayat yang lain mengatakan bahwa
kita harus lebih tunduk kepada Tuhan. Gitu. Apabila kalau mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, maka di situ kita boleh menyingkir dari mereka, gitu ya. Tidak melawan, tidak memberontak, gitu, tetapi kita memilih untuk menyingkir, memisahkan diri dari mereka dan patuh kepada Tuhan. Apabila mereka melakukan kejahatan melawan Tuhan, kita akan tetap berdiri di dalam Tuhan. Bukan berarti bahwa perintah ini dan ini akan bertentangan begitu ya. Tidak, karena pada akhirnya ya, semua manusia akan terbagi menjadi dua. Ya, semua manusia akan terbagi menjadi dua. Pengikut Tuhan dan bukan pengikut Tuhan. Gitu. Dan pada akhirnya pemerintah semuanya akan berganti. Akan digantikan oleh pemerintahan Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ya, dan mengenai perintah itu sementara kita jalankan selama pemerintah tidak melakukan sesuatu yang menentang Tuhan, maka kita hormati dengan sebagaimana mestinya. Jika sudah melakukan yang menentang Tuhan, melawan Tuhan, maka kita perlu menghindarinya. Saya pikir itu sudah cukup. Ya. Ada tambahan lagi closing statement dari pendeta? Ya, tadi sudah closing statement ya. Jadi ada pertanyaan yang tersisa. Terima kasih. Selamat malam untuk Bapak Teguh Anggoro dan juga para sahabat konsep yang ada di Facebook menyaksikan maupun yang ada di Zoom pada saat ini. Ya, terima kasih juga untuk Pendeta Jimmy Huta Barat yang sudah memimpin memberikan materi-materi pada malam hari ini untuk diskusi, dan juga ada Pendeta Edwin yang sudah membantu pada malam hari ini. Baik, saya pikir acara kita sudah selesai. Kita akan ketemu di pertemuan yang berikutnya minggu depan, ya, pada pelajaran yang selanjutnya. Dan sekarang memohon untuk Pendeta Edwin Pasaribu boleh memimpin doa penutupan pada malam hari ini. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami boleh belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat, di mana Tuhan kami belajar bahwa tanda binatang dan juga materai Allah yang menjadi pelajaran berharga bagi kami, untuk kami dapat membedakan siasat-siasat setan yang akan menggoda kami untuk menjatuhkan kami. Biarlah kami boleh tetap bersandar kepada firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga firman itu dapat menguatkan kami untuk tetap setia sampai Engkau datang untuk menjemput kami. Berkati hamba Tuhan Pendeta Jimmy Huta Barat yang sudah menyampaikan pelajaran ini. Tambahkan kepadanya hikmat di dalam pelayanan, sehingga lewat itu Tuhan, dia boleh bersuka cita untuk melayani di hari-hari berikutnya. Kami akan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya dengan firman Tuhan, dengan pengetahuan, dan biarlah Tuhan menyertai kita selama 1 minggu ini. Dan sampai ketemu di minggu depan pada pelajaran yang selanjutnya. Tuhan berkati semuanya.